Everybody, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, terus semangat dan terus bahagia menjalani hari-hari kalian. Di sini aku mau baca Nathan by Kalia Lestari 10. Nah, sebelumnya aku mau mohon izin ke author selaku penulis dari Nathan ini untuk aku bacain ceritanya. Aku sebenarnya udah sempet kirim pesan atau DM ke TikTok ya, karena kalau misalkan di WP itu udah nggak bisa untuk kirim pesan lagi, jadi aku ke TikTok, tapi ternyata di TikTok juga nggak boleh, hanya teman yang bisa saling mengirim pesan. Jadi sekali lagi aku mohon maaf banget dan aku mohon izin buat kakak author Lia Lestari untuk membacain ceritanya, oke? Dan buat kalian jangan plagiat, oke? Langsung aja kita baca. Bab 2, kantin. "Dara, berhenti kamu!" ujar geram Pak Dadang sambil berlari mengejar Dara, sembari membawa penggaris kayu yang selalu ia bawa kemana-mana. "Ya ampun Pak, udah ngapa capek nih saya," ujar Dara yang terus berlari menghindari Pak Dadang. "Siapa suruh kamu selalu mencari masalah dengan saya, hah?" ujar Pak Dadang yang terus mengejar Dara dan tak luput dari tatapan semua murid yang melihat adegan kejar-kejaran tersebut di koridor. Ya karena saat ini jam istirahat. Dasar Pak Botak, cibirnya dengan terus berlari. Bagaimana Pak Dadang tidak marah? Dara, si gadis jahil itu, telah marjainya dan menggantungkan sepatu Pak Dadang ke atas pohon. Dan alasan ia gabut dan ia tidak tahu kalau itu sepatu Pak Dadang. "Dara, berhenti, siap-siap saja akan Bapak hukum kamu," tekan Pak Dadang dengan membungkukkan badannya dengan tangan yang menumpuk di dengkulnya sembari mengatur napasnya. "Gak mau Pak Botak," dengan terus berlari saat dia berlari dengan terus melihat ke arah Pak Dadang yang berada di belakangnya tanpa melihat arah depan. "Dara, awas!" teriak Pak Dadang melihat Dara yang sedetik lagi akan menabrak seseorang. Tapi sayang teriakan Pak Dadang telat. Telat. Buk. Dimana sih tuh anak curut, nggak kelihatan batang hidungnya dari tadi, ujar gadis perempuannya bernama Ririn sambil memakan makanannya yang sudah ia pesan sedari tadi. "Apa dia lagi berulah? Aduh, tuh anak nggak ada capek-capeknya cari masalah," cercah gadis satunya bernama Bila. Bentar lagi juga nongol, balas Arum. Brak! Suara gebrakan meja menggema di penjuru kantin yang membuat mereka semua berhenti dan kegiatannya dan menatap ke arah gadis yang berani-beraninya menggebrak meja. Sampai semua orang yang ada di situ terkejut. Ya, sekarang mereka ada di kantin. Gadis yang ditatapnya langsung semua penjuru kantin pun hanya bisa menunjukkan sangiran khasnya. Menyebalkan. "Hehe, pis," ujar gadis itu sambil mengangkat kedua jarinya, pertanda damai yang tak lain adalah Dara. "Apa sih Dara? Bikin jantungan aja. Untung gue gak punya penyakit jantung," omel Ririn yang sudah geram dengan kelakuan temannya yang satu ini. "Untung modelan begini cuma satu," pikir Ririn. "Ya sorry, habisnya gue lagi kesel banget tuh gak sih," ucap Dara sedikit kesal saat mengingat kejadian sial tadi, sembari duduk di pangku kantin dan seenaknya meminum minuman Arum. "Untung sayang," ujar batin Arum saat melihat Dara yang santainya meminum minumannya yang baru saja dia minum seteguk dan sekarang sudah kandas di perut Dara. "Sungguh menyebalkan." Lo lagi kenapa sih? Lo lagi kesel kenapa sih sebenarnya?" tanya Bila. "Lo semua harus tahu hari ini gue tuh lagi apes banget, lagi sial gue tuh," ucapnya dengan kesal. "Ih, dasar cowok muka tembok, ngeselin, cakep, awas aja lo, bakal gue balas perbuatan lo tadi. Ih, nyebelin," ujar Dara dengan kesalan yang menggebu-gebu. Teman-temannya hanya bengong melihat kelakuan Dara yang lagi marah-marah gak jelas. "Stres kali ini anak ya," pikir mereka. "Kalau cerita itu yang bener, jangan sambil marah-marah gini, gak ada yang paham," ucap Arum kesal. Oke, gini ya, gue ceritain. Flashback on. Bruk, aduh, pantat gue, teriak Dara kesakitan. Pasal ia tidak sengaja menabrak dada bidang seorang pria. Pria yang ditabrak Dara hanya memasang muka datar dan dingin. Tabrakan yang terjadi tidak luput dari tatapan para murid yang berada di koridor tersebut. Jangan lupakan Pak Dadang yang sekarang sedang tertawa kencang melihat Dara yang terjatuh ke lantai. "Karma instan," pikir Pak Dadang. "Hahaha," tawa Pak Dadang tak henti-hentinya. Itu namanya karma instan Dara," lanjut Pak Dadang. Dasar Pak Botak," ujar cibir Dara saat melihat Pak Dadang tertawa di atas penderitaannya. Sudah jadi kebiasaan Dara memanggil Pak Dadang dengan sebutan Pak Botak. "Dan ini apa? Cowok yang berusaha menabraknya ralat." Dara yang menabrak cowok itu hanya diam dan menatapnya dengan ke arahnya. "Ah, lo bukannya bantuin, malah diem aja kayak patung di situ," omel Dara sembari mengulurkan tangannya kepada cowok itu pertanda siap menerima uluran sang cowok untuk membantunya. Tapi dugaannya salah. Ia pikir cowok itu akan membantunya berdiri, tapi malah ditinggal. Menyebalkan. Woi, kok gue malah ditinggal? Woi, coba muka tembak,"
teriak Dara saat melihat cowok tersebut melenggang pergi dengan santainya tanpa niat membantunya berdiri. Terpaksa ia berdiri sendiri sembari membersihkan roknya sedikit kotor. Tak lupa dengan sumpah serampahnya yang dituju kepada cowok menyebalkan itu. Dara cowok gila, pokoknya ngebantuin dulu malah pergi dengan santainya. Cibir Dara dengan kesal tanpa ia sadari Pak Danang sudah berdiri di belakangnya yang sedari tadi melihat dan memperhatikan apa yang dilakukan Dara. Daman Pak Danang yang tadi gubris Dara. Daman Pak Danang lagi dengan nada yang lebih tinggi yang berhasil membuat Dara terkejut. Astagfirullah. Dara terkejut saat mendengar dahaman Pak Dadang yang cukup kencang di telinganya, dan Rafa yang langsung menoleh pada Pak Dadang. Pak Botak, masih di sini Pak? Tanya Dara dengan singiran khasnya. Masalah cowok gila lupakan dulu. Cari cara kabur dari Pak Dadang terlebih dahulu, pikir Dara. Sudah, tidak usah polos. Kamu sekarang Bapak. Sebelum selesai Pak Danang berbicara, sudah dipotong oleh Dara. Pak, saya kebelet, sumpah. Aduh, kebelet. Ujar Dara sembari terus berlari terbirit-birit tanpa menggubris teriakan Pak Danang yang menggema di penjuru koridor. Flashback off. Jadi gitu ceritanya. Ya lu sih cari perkara mulu sama Pak Danang, omel Ririn. Ya habisnya gue gabut. Oh iya, terus siapa yang lu tabrak di koridor tadi? Tanya Bil. Nggak kenal, balasnya singkat. Masa nggak kenal sih? Ucap Ririn. Ayo dong, pasti lo kenal kan? Kasih tahu dong siapa? Timbal Bil. Oke, Nathan. Balas Dara malas. Kak Nathan? Tanya Bila memastikan hanya dipersangkukan dari Dara. Oh, balas Bira dan Ririn sembari mengangguk-anggukkan kepalanya tanda mengerti. Dar, lo sama sekali gak tertarik gitu sama Kak Nathan? Tanya Ririn iseng. Deh, apaan ya? Enggak lah, ngapain coba suka sama cowok mau tembok kayak gitu? Balas Dara tak suka. Ya mana tahu kan lo tertarik. Kak Nathan tuh kalau ibaratkan dia itu pakai komplit. Udah ganteng, badan bagus, jago berantem, ketua geng, kaya raya lagi. Gue yakin sih kekayaannya tuh sampai 17 keturunan juga gak akan habis, ucap Ririn memuji. Bener tuh apa kata Ririn. Setahu gue ya Nathan tuh tajir melintir cuy, ujar Arum yang diangguk Bila. Udah berisik, gue mau makan nih, balas Dara dengan terus memakan makanannya yang sudah datang. Sahabatnya hanya bisa membuang nafas melihat respon dari Dara. Saat Dara dan sahabatnya sedang menikmati makanannya dengan tenang, detik berikutnya Dara dibuat kaget dengan teriakan-teriakan penghuni kantin. Saat ia mengedarkan pandangannya untuk melihat apa yang sedang penghuni kantin lihat, sampai teriak dengan histeris termasuk kedua sahabatnya, Ririn dan Bella, kecuali Arum yang emang tidak tertarik dengan apa yang dilihat penghuni kantin lainnya. Saudara melihat ke arah yang menjadi penyebab kericuhan kantin itu, ia pun hanya memutar bola matanya terlalu malas. Melihat yang tidak penting baginya, apalagi keberadaan abangnya di situ. Sangat bosan melihat wajah datar abangnya itu. Tunggu, cowok itu Nathan ya ampun, cowok idaman gue. Wah, ganteng banget sih kalian. Itu kan Nathan. OMG, ini adalah momen langka pertama kali Nathan CS memasuki kantin, boy. Kok tumben mereka di kantin? Gak salah kan itu Nathan. Mas Vino bikin ada meleleh. Ciko ya ampun, ganteng banget sih. Ada apa? Jantung gue gak aman ini. Kak Fatur, wah manis banget. Akang Bagas, cakepnya. Teriakan-teriakan dan bisikan-bisikan penghuni kantin. Yang harus kalian tahu, Nathan si cowok berwajah dingin itu sebelumnya tidak pernah menginjakkan kakinya ke kantin. Jangan lupakan sahabatnya. Tidur di base camp lebih enak daripada ke kantin, yang notabene-nya tempat favorit siswa-siswi di sekolah saat jam istirahat. Itu akan berisik, bukan, pikir Nathan CS. Nathan memang tidak terlalu suka keramaian, apalagi mendengar ocehan-ocehan kaum hawa terhadapnya. Tapi tidak tahu kenapa ia malah mau menjadi ketua geng Victoria. Tapi lihat sekarang, seorang Nathan sekarang berdiri di ambang pintu kantin sambil melihat-lihat isi kantin. Jangan lupakan sahabat Nathan yang sedang memasang muka pikuk, kecuali Dava yang sedari tadi mengedipkan sebelah matanya menghadap pada kaum hawa yang ada di kantin yang membuat mereka memakai kecil. Memang Dava itu playboy cap badak. Jangan kalian pikir kalau Nathan dipaksa sama sahabat-sahabatnya. Kenyataannya Nathan lah yang mengajak yang lainnya pergi makan di kantin sekolah. Yang pastinya sahabatnya juga bingung akan sikap Nathan yang dulunya paling tidak suka ke kantin, malah sekarang berada di kantin yang mau tidak mau ya harus mau. Ajakan bos nih. Mereka melewati Michidara dan sahabatnya. Fatur menyempatkan menghadapkan satu matanya ke arah gadisnya Arum. Ya mereka sudah pacaran sekitar 5 bulan. Nathan CS berjalan ke arah meja kantin yang kosong, tepatnya di pojok ujung kantin. Niatnya agar tidak terlalu berisik. Tan, lo serius mau makan di kantin nih? Biasanya juga lo mau makannya di warung Mairoh? Tanya Fatur dengan masang muka pikunya. Bingung ada apa dengan Nathan? Tumben-tumben ngajak ke kantin, pikirnya. Iseng, balasnya singkat. Sudah tidak heran lagi dengan Nathan. Bujuk busrak iseng doang dong, ujar Rawa sedikit sengak.
tapi nggak apa-apa, gue seneng kok makan di kantin ini, bisa lihat ayam bebek gue. Oh iya, ucap Ciko sembari memandangi meja wanita yang ia maksud. Alah najis sayang-ayang, sadar boy udah jadi mantan, balas Bagas mengejek. Entah tuh pede gila, si Billy juga udah ilfil kali sama lo, palingan juga dia waktu itu hilaf sampai mau pacaran sama lo. Timbal dapat menohok di akhirnya ketawa kencang. Udah puas menghinanya, tanya Ciko menatap kedua sahabatnya itu kesal. Lihat aja ntal, gue pastiin bila bakal balik ke gue. Timbalnya sembari menatap Bila dengan kebetulan tidak sengaja bertemu pandangan dengan cepat. Bila menoleh ke arah lain. Lah kayak lu benerin dulu no lidah lo, ngomong era aja belum bisa sok-sokan mau balikan sama Bila. Bangsat lu nyet. Kapan mesennya? Tanya Vino datar, sudah capek dengerin perdebatan sahabatnya ini. Iya Vin, ya udah pesen, gue juga udah lapar nih, ujar Bagas. Anjir nyuruh ay lu, udah buruan apa ya. Iya bos, ini mau dipesenin, mau pesen apa lu pada, samain aja lah biar cepet. Oke, tunggu bentar. Dapat langsung jalan untuk memesan makanannya. Saat Nathan mengedarkan pandangannya terlihat di seberang meja mereka bisa dibilang hanya berjarak 2 meja terdapat tempat cewek yang sedang ngobrol serius, tapi Nathan hanya fokus ke satu cewek. Gila itu kan Nathan kan, ujar Bila heboh. Iya tuh kan Nathan tumben-tumbenin nanya ke kantin sama sahabatnya yang lain itu. Kantin, setahu gue kan Nathan sama sahabatnya itu nggak pernah ada mau masuk kantin ini, ujar Darren sedikit heran. Kenapa? Tanya Darren penasaran yang mengundang tatapan dari ketiga sahabatnya itu. Cie tuh kan, tadi aja bilangnya nggak kenal dan gak mau kenal juga, gak mau tahu dan gak penting, sekarang malah kepo, ujar Bila lagi sembari memperagakan cara bicara Dara tadi. Gue gak kepo, ucap Dara, terus cuma penasaran aja. Itu mah sama aja Inem, sengak Darren dan Bila bersamaan. Gue denger sih kan Nathan emang gak pernah ke kantin, soalnya dia kayak gak terlalu suka keramaian, apalagi kan di sini banyak cewek-cewek rempong yang mulutnya gimana gitu, ucap Bila. Oh, balas Dara singkat. Anjing, ngumpat Bila kesal. Makanan gue udah habis nih, ucap Dara tiba-tiba. Terus pesenin lagi, ujarnya di akhirnya kalangan kecil. Hobi makan tapi badan segitu-gitu aja, celah Darren. Biarin, balas Darren. Nah, sekian dulu ya untuk Nathan hari ini, dan kalian terus aku minta tolong buat kalian yang suka sama cerita Nathan, please ayo guys dukung ke autornya ya, dan dukung aku, jangan plagiat, itu nggak boleh. Dan sekali lagi untuk Kalia Lestari, aku mohon izinnya dengan sangat amat besar ya untuk aku bacain ceritanya. Oke, sekian dulu untuk hari ini, and see you next time, I love you all, dadah.